Shalom jemaat Tuhan, Shalom. masih semangat? Amin. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, siapkan hati kita untuk menerima lawatan daripada Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Engkau berkati dalam nama Yesus Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir Tuhan. Lawatan-Mu ada di tempat ini. Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya dalam nama Yesus. Thank you Bapa. Semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau yang mulia. Kau dekat dengan semua yang betapa besar dan mulianya karya-Mu, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Katakan kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang betapa besar dan mulianya karya-Mu, sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak yang layak
yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Amin. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau Bapa yang hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Bapa, di situ Engkau hadir. Dan kami percaya saat Engkau hadir, pemulihan itu terjadi, kelepasan itu terjadi, kesembuhan itu terjadi, kemenangan itu menjadi milik setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Kami yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, kami yang berbeban berat Kau berikan kelegaan. Dan kami percaya mujizat demi mujizat yang daripada-Mu Tuhan, kami terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami terima urapan yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Kami terima kuasa otoritas yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau Bapa yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menaikkan Tuhan ucapan syukur kami yang terbaik di hadapan-Mu Bapa. Kami mau menari bagi-Mu Yesus. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita. Kita semua siap untuk memuji Tuhan. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Yes, dia sungguh baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari kita masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Amin. Sebab Dia baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian dipasang takaran, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati naikkan puji. Semua katakan yes, amin. Engkau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari dari awal kita nyanyikan pujian ini. Katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujinya dengan tarian, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Jemaat Tuhan katakan, sebab Tuhan baik, sebab
kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Yes Tuhan. Sebab Tuhan baik. Airkan yang kekal selamanya. Semua katakan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, amin. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan sumber sukacita kita, amin. Dia sumber kemenangan dalam kehidupan kita. Mari kita bersukacita bagi Dia. Ku bawa hatiku untuk memuji nama-Mu. Hanya Engkau yang layak terima pujian. Surga bumi sujud menyembah. Kini ku angkat tanganku, masyurkan kebesaran-Mu. Hanya Kau Tuhan ditinggikan selamanya. Dengan iman bukan berseru, sukacita Tuhanku terus mengalir dalamku. Kaulah sumber kemenanganku, Yesus. Sukacita Tuhanku mengalir dalamku. Kaulah sumber kemenanganku, Yesus.
duduk kembali. Masih semangat? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman ini kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Katakan ku tersanjung. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
kami bersyukur kepadamu. Kami tahu Tuhan kalau kami ada sampai saat ini semuanya karena kasih dan anugerah-Mu. Allah sendiri yang memberkati ibadah kami dan kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Waktunya Tuhan untuk kami duduk manis, untuk kami mendengarkan Engkau berbicara lewat firman-Mu, Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami, Engkau memberkati setiap firman yang kami dengar, dan kami boleh bersukacita karenanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Semua yang akan mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih sayangnya kita boleh ada sampai saat ini. Karena kasih sayangnya pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kita sama-sama beribadah, dan kebetulan hari ini merupakan hari apa saudara? Ya, hari ini hari apa? Ada yang tahu? Iya, hari Raya Pantekosta. Saya pikir tadi lagu-lagu Pantekosta. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita merayakan, umat Kristen khususnya merayakan hari Pentakosta. Ada sekte lain saudaraku yang setelahnya Yesus naik ke surga, mereka mengadakan satu doa khusus setiap hari selama 10 hari. Dan tadi malam, hari terakhir, hari ini hari pencurahan Roh Kudus. Hari ini hari ke-50. Dan saudaraku, dan ini pernah saya lakukan ketika saya masih ada di gereja lama saya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat pencurahan Roh Kudus itu diberikan kepada kita, diberikan kepada manusia, dicurahkan ke muka bumi ini hanya satu kali. Ya. Dan setelah saudaraku Roh Kudus dicurahkan, dan itu selamanya, selama masih ada kita manusia di bumi ini, saudaraku, maka Roh Kudus itu tetap ada menyertai kita. Ya. Roh Kudus itu oknum yang kita tidak bisa lihat secara kasat mata kita, tetapi Roh Kudus itu bisa bekerja, menolong kita, membantu kelemahan kita. Oke, kita akan lihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan beri judul Pentakosta Membawa Perubahan. Sebenarnya di dalam ini membawa ya, pembawa. Sebenarnya Pentakosta membawa perubahan. Baik saudara, kita akan baca Alkitab kita buka ya. Kita baca di dalam kitab Kisah Rasul pasal 2. Kita baca saja ayat 1 sampai dengan ayat 4. Semua sudah ketemu ya? Haleluya. Semua simak Alkitab masing-masing dan baca bersama-sama dengan suara yang serasi ya, jangan balapan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 mulai 2, 3. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Saudara, hari Pentakosta adalah hari yang ke-50. Tadi saya sudah katakan ya. Setelah Yesus bangkit. Hari Raya Pentakosta dirayakan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu 7 minggu atau 50 hari setelah Paskah. Ya, Paskah itu kebangkitan
Yesus, ya. Paskah itu kebangkitan Yesus. Seringkali orang kontrafeksinya di sini. Kalau kita merayakan kematian Yesus itu dibilang Paskah, ya. Padahal saudaraku, yang sesungguhnya Paskah itu waktu Yesus bangkit, ya. Waktu Yesus mati, Yesus dikubur, itu namanya Jumat Agung, kematian Yesus, hari kematian Yesus. Kemudian saat Yesus bangkit, hari ketiga itulah dinamakan hari Paskah atau hari kemenangan, karena Yesus sudah menang dari maut itu, ya. Oke, di situ seringkali orang kok merayakan hari Paskah, bukannya hari Jumat, itu Jumat Agung, hari kematian. Oke, tidak jadi masalah, yang penting Yesus sudah bangkit untuk kita. Amin. Haleluya. Orang-orang Yahudi, saudaraku, memperingati hari ke-50 itu untuk mengenang pembebasan dari perbudakan Mesir. Bangsa Israel pada saat itu diperbudak oleh Mesir. Mereka mengalami tindasan, mengalami pekerja rodi dan berbagai hal, saudara. Nah, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan ayat 5, coba kita lihat dulu ya. Kisah 1 ayat 4 dan ayat 5. Oke, dapat, kita sama-sama baca ya. 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar dari padaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi peristiwa ini sebelum Yesus naik ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga, dia mengumpulkan saudara murid-muridnya dan dia berpesan. Dia melarang untuk meninggalkan Yerusalem. Dia suruh tinggal di situ. Untuk apa? Untuk menanti janji Bapa. Janji Bapa itu apa? Pembacaan terakhir tadi dikatakan, kamu akan dibaptis dengan apa? Roh Kudus. Karena Yohanes telah membaptis dengan air. Murid-murid Yesus sudah dibaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Ini janji Bapa, janji Yesus kepada murid-muridnya. Makanya Yesus katakan setelah nanti Yesus naik ke surga, jangan dulu buru-buru keluar, jangan dulu buru-buru pergi, tetapi tinggallah dulu di Yerusalem dan menanti janji Bapa. Apakah mereka menanti, saudaraku? Wow, mereka dengan tekun, dengan setia menanti. Di dalam ayat 13-nya, ayo kita baca sama-sama lagi ya. Ayat 13 dan ayat 14. 2, 3. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matias, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yusdas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya. Jadi di sana ada murid-murid Yesus. Ada berapa orang, saudaraku? Kalau kita baca dalam itu, murid Yesus ada berapa orang? Di dalam itu, di dalam ayat 13. Ada 11 orang. Karena yang satu siapa? Yudas sudah mengkhianati Yesus. Tapi murid Yesus nanti akan tetap 12. Kalau kita baca pasal selanjutnya, Yudas diganti oleh Matias. Ya, saudaraku, sejarah gereja saudara harus sejarah Alkitab saudara lebih banyak mengerti, lebih bagus. Oke, dan di samping murid-murid Yesus, di situ juga ada ibu Yesus, ada saudara-saudara Yesus, saudaraku.
Jadi ada beberapa orang di situ dengan tekun, dengan setia menanti janji Bapa. Mereka tidak pergi kemana-mana. Sampai, saudaraku, Yesus sampai hari ke-50 itu, Roh Kudus dituangkan, dicurahkan. Saudaraku, disitulah janji Bapa tergenapi. Awal pencurahan Roh Kudus yang pertama sekali itu di loteng Yerusalem, murid-murid Yesus pada saat itu penuh dengan Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Ayo baca lagi ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oh, haleluya. Jadi saudaraku, kita mengenal Roh Kudus karena kita tinggal di dalam Dia. Dia di sini adalah Yesus sendiri karena besar. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan masing-masing. Amin. Sekarang ini Roh Kudus ada tidak? Jadi saudaraku, tidak usah kita berkata, turunkan Roh Kudus sekarang, turunkan Roh Kudus, curahkan, penuhkan Roh Kudus. Saudaraku, itu gereja saya yang lama dulu, saudaraku. Kalau hari-hari Pentakosta, sampai banting-banting itu, gebrak-gebrak ke kursi. Gebrak-gebrak minta supaya Tuhan curahkan Roh Kudus, Tuhan penuhkan Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Setiap saat kita bisa pakai, setiap saat kita bisa berdialog dengan Tuhan. Karena memang itulah fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita selalu bisa berdialog dengan Tuhan. Karena Bapa itu dikatakan adalah Roh, ya. Bapa itu adalah Roh. Dan supaya kita manusia bisa berdialog dengan Tuhan langsung, yaitu lewat Roh. Bagaimana caranya? Itu tadi Roh Kudus menolong kita. Kita berbicara, berkata-kata dengan berbagai bahasa. Kita berkata-kata dengan karunia lidah. Itu saudaraku sudah artinya kita berdialog dengan Bapa dan Bapa mengerti apa yang kita katakan. Amin. Saya karunia lidah. Di sebelah saya Henry. Dia bisa mendengar saya berkarunia lidah. Ya. Henry bisa ya dengar saya berkarunia lidah. Tetapi pertanyaan saya, Henry, bisa tidak Henry mengartikan apa karunia lidah saya? Apa yang saya doakan kepada Tuhan kalau saya berkarunia lidah? Bisa enggak? Enggak bisa. Karena kita berkarunia lidah, kita berbahasa roh, itu kita mengatakan sesuatu bahkan yang rahasia sekalipun kepada Bapa kita. Amin. Makanya saudaraku, jangan ragu-ragu untuk kita penuh roh. Kita penuh roh itu tidak sesat. Kita penuh roh itu bukan orang-orang Pantekosta saja, tidak. Tetapi penuh roh itu untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan fasilitas yang luar biasa untuk kita bisa berdialog dengan Tuhan, yaitu lewat roh kita. Dan saudara percaya, Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita masing-masing. Tinggal, sekarang ada pertanyaan begini, iya memang Roh Kudus ada dalam hidup saya, tetapi kenapa saya tidak bisa berkarunia lidah? Tetapi kenapa saya tidak bisa berbahasa roh? Ya, saudaraku, di dalam
CG kemarin di dalam sesi Roh Kudus sudah dijelaskan sedemikian rupa. Roh Kudus itu sudah ada dalam kehidupan kita. Ini gelas, ini hati kita. Sudah ada Roh Kudus. Ya, saya lupa kalau ada ilustrasi 2 gelas bagus. Sama-sama ada air. Ya. Yang sama-sama penuh. Tetapi yang Tuhan mau kita itu bukan cuma sekedar penuh tok. Bukan cuma sekedar tahu, oh saya punya Roh Kudus. Di dalam hidup saya ada Roh Kudus. Tuhan tidak mau yang demikian. Tetapi Tuhan mau luber. Air itu bisa luber, membasahi seluruh gelas. Dan membasahi medan yang sementara dipakai. Membasahi semua ruangan. Artinya saudaraku, hidup kita yang penuh Roh Kudus itu bukan kita simpan untuk diri kita sendiri, tetapi akan dirasakan oleh orang sebelah kita. Bisa dirasakan oleh keluarga kita, oleh tetangga-tetangga kita, oleh rekan sekerja kita, dirasakan oleh banyak orang. Itu yang Tuhan mau. Artinya hidup kita menjadi berkat. Hidup kita bisa dilihat oleh orang. Orang bisa diberkati lewat tutur kata kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Jadi saudaraku, jangan sampai kita mengaku orang Kristen, orang pengikut Tuhan, kalau kita tidak bisa menyalurkan berkat buat orang lain. Berkat, saudaraku, bukan cuma sekedar secara materi saja, tetapi saudaraku, kata-kata kita juga bisa memberkati orang lain. Orang yang sudah penuh Roh Kudus, orang yang sudah diselamatkan, kata-katanya manis. Tidak pernah keluar binatang dari mulut kita. Tidak pernah ada keluar kata-kata hujatan dari mulut kita. Yang keluar dari mulut kita adalah kasih, sukacita, firman Tuhan yang keluar dari mulut kita. Haleluya. Kita akan melihat, kita akan masuk dalam pembacaan kita pagi hari ini di dalam Kisah Rasul tadi ya, pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 tadi kita sudah baca di dalam ayat 1 sampai dengan 4. Kita melihat kronologis murid-murid mengalami pencurahan Roh Kudus. Itu pencurahan yang pertama sekali Roh Kudus dicurahkan di muka bumi ini. Di dalam ayat, saya akan bacakan kembali. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat keempat, maka penuhlah dengan Roh Kudus. Ya. Tadi yang pertama seperti tiupan angin keras. Kira-kira seperti itu, atau mungkin lebih dahsyat lagi karena Roh Kudus itu dahsyat. Kemudian nampak lidah-lidah api bertebaran. Lidah-lidah api ada di atas kepala mereka, bertebaran kemana-mana. Ya, tapi anehnya tidak terbakar, saudaraku, seperti lidah-lidah api, ya bukan api, seperti lidah-lidah api. Mereka penuh Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini yang dinamakan bahasa roh.
satu dengan yang lain tidak mengerti bahasanya. Tetapi saudaraku, kalau kita belajar karunia-karunia Roh Kudus, ada yang namanya karunia untuk membedakan bahasa roh, ada. Tetapi ketika pencurahan Roh Kudus pada saat itu di loteng Yerusalem, saudaraku, semua rata penuh roh. Semua rata, saudaraku, mereka berkata-kata. Kalau kita belajar lebih jauh tentang Roh Kudus ini, saudaraku, ada yang namanya karunia membedakan bahasa roh. Jadi begini, kalau tadi saya tanya sama Henry, saya berkarunia lidah, dia tidak ngerti. Tetapi ketika Henry dipakai Tuhan untuk bisa mengartikan bahasa roh itu, ketika saya berkarunia lidah dan berbahasa roh itu, saudaraku, maka dia akan mengerti apa yang saya katakan. Dari mana? Taunya? Dari Tuhan sendiri. Tuhan berikan buat hikmat buat Henry, lalu dia bisa katakan kepada saya, oh ibu tadi bicara tentang ini. Haleluya, dahsyat saudaraku. Roh Kudus itu dahsyat. Maka saudaraku, saya tidak melarang dan saya tidak pernah tidak memberikan kesempatan buat saudara untuk memperkembangkan karunia-karunia. Ada berapa karunia saudaraku? Ada 9 karunia. Di situ ada nubuatan, ada penglihatan, ada kesembuhan. Ya. Sebenarnya di dalam ibadah-ibadah itu harus karunia-karunia itu harus berkembang, harus ada, harus nyata. Supaya apa? Supaya yang lemah bisa dikuatkan. Yang mengalami sakit penyakit bisa disembuhkan karena ada karunia kesembuhan. Yang jatuh ke dalam dosa bisa ditegur dan dia bisa kembali kepada jalan yang benar. Itu fungsi Roh Kudus. Ya mungkin saudaraku, kalau di ibadah raya seperti ini waktunya sangat mepet, sempit ya saudara. Saya memberikan kesempatan di komsel-komsel di sana saudara berkembang. Di dalam doa puasa, di dalam doa malam, di situ saudara bisa kembangkan karunia-karunia. Saudara bisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan ini aku pakai aku Tuhan. Ya. Dan saya sangat bangga saudaraku kalau saudara mulai memunculkan karunia-karunia itu. Ada satu kesaksian saudaraku, waktu saya mengajar sekolah minggu di satu daerah. Waktu itu saya belum sekolah pendeta ya. Saya datang anak-anak sekolah minggu loh saudara ya. Ini anak-anak sudah penuh di ruangan. Mereka sudah mulai menghadap hadirat Tuhan. Artinya mereka sudah rasakan bagaimana menanti ibadah. Jadi tidak seperti kita, malah kita kalah saudaraku. Kita datang ngobrol. Nah, tapi ini anak-anak tidak. Mereka datang memang siapkan hati mereka. Dan apa yang terjadi saudaraku, saya kaget dan terheran-heran saudaraku. Ketika selesai puji-pujian dan mau masuk firman Tuhan, semua menyembah. Waktu menyembah, wow saudaraku, muncul ini bernubuat. Muncul yang satu bernubuat, yang lain bernubuat. Termasuk saya saudaraku ditemplak. Termasuk saya dinasehati anak kecil tadi yang bernubuat untuk saya saudaraku. Wow, dahsyat saudaraku. Dan setelah ibadah selesai, penyembahan selesai, diberikan kesempatan untuk menyaksikan penglihatan-penglihatan. Saudara, bukan cuma 1-2 orang yang maju, ada beberapa orang yang maju, termasuk saya juga ditemplak lewat penglihatan, saudara. Ya, itu dahsyatnya Roh Kudus. Roh Kudus itu memenuhi kita, bekerja dalam kehidupan manusia. Itu bukan cuma orang-orang Pantekosta tok, tidak, semua orang. Ya, seperti dari kesaksian saya, anak sekolah minggu pun Tuhan bisa pakai untuk menegur gurunya, untuk menegur orang lain. Ya, pencurahan Roh Kudus membawa dampak besar buat banyak orang. Dan terjadilah suatu pertobatan massal pada saat Petrus berkhotbah. Jadi saudaraku, kenapa saya kasih judul tadi di dalam tema saya pagi hari ini, Pentakosta membawa perubahan. Karena memang saudaraku, ketika kita sudah terima Roh Kudus,
maka hidup kita akan berubah. Ya. Berubahnya bukan seperti sekarang ini, seperti film-film anak-anak. Satria baja hitam berubah, lalu pakai baju robot. Nah, tidak seperti itu. Tetapi saudaraku, perubahan yang dulunya saudaraku kita lemah-lemah, loyo-loyo saudaraku, tetapi ketika ada Roh Kudus kita menjadi orang yang bersemangat. Ya, kita menjadi orang yang antusias, mau melayani Tuhan, punya hati untuk Tuhan. Di dalam Kisah pasal 2 ayat 41, ya. Pasalnya tetap sama ya. Kita baca ayat 41. Oke. Yuk baca sama-sama ya. 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow, luar biasa saudaraku. Ketika Petrus sudah menerima Roh Kudus, dia punya semangat yang luar biasa. Khotbahnya berapi-api, semangat, sehingga satu kali dia berkhotbah. Berapa orang bertobat? 3.000 jiwa bertobat, saudara. Bagaimana dengan diri kita? Kita sudah terima Roh Kudus? Sudah? Berapa jiwa yang saudara bawa kepada Tuhan? Haleluya. Ini satu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara tidak usah berpikir tentang 3.000, tidak usah berpikir tentang 300 atau 3 orang. 1 orang saja saudara. 1 orang saja saudara bawa. Haleluya. Minggu depan ruangan ini penuh. Ya. 1 bawa 1, 1 bawa 1. Kalau di ruangan ini ada berapa orang ini? Ada 30-an, dilipat 2 kan jadi 60. Tidak cukup nanti saudara, kita tidak sesuai dengan protokol kesehatan, terpaksa harus dilebarkan lagi. Kalau bisa buka di sebelah ini saudara, kita meluas. Amin. Mau begitu saudara? Haleluya. Bisa kira-kira? Bisa. Roh Kudus itu roh yang hebat, yang luar biasa. Dia sanggup mengadakan segala sesuatu, semuanya bisa ada. Apalagi jiwa-jiwa itu milik Tuhan. Tuhan yang akan mengantarkan buat kita sama-sama beribadah memuji Tuhan. Nah saudaraku, kita melihat perubahan-perubahan yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan buat murid-murid pada saat itu. Ayat 42 dari Kisah Rasul pasal 2 tadi ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46-nya saya baca. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ya. Jadi di dalam ayat 42 dan ayat 46 ini mereka bertekun. Mereka itu siapa? Orang-orang yang murid-murid dan orang-orang yang sudah yang menerima pencurahan Roh Kudus tadi, yang sudah bertobat tadi di waktu Petrus berkhotbah. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Yang sebelum kepenuhan Roh Kudus, sebelum Roh Kudus dicurahkan, mungkin di bait Allah sekedar ibadah. Ibadah keluar ya keluar kegiatan. Tetapi saudaraku, kita melihat antusiasnya yang luar biasa. Mereka berkumpul setiap hari, saudaraku, di dalam bait Allah. Ngapain? Ya, mereka tekun berdoa. Mereka percaya dengan pengajaran rasul-rasul, saudaraku. Ketika saya hidup mulai mengenal Yesus, ya, kalau dipikir saya dulu dari seberang dan masuk agama Kristen, saudaraku, saya sudah Pantekosta memang. Tetapi Pantekosta yang
Pantekosta dulu ya, ortodoks sekali saudaraku. Dan saudara, ketika saya mengenal firman Tuhan yang sesungguhnya, ketika saudaraku saya menerima Roh Kudus yang memang benar saya rasakan, tidak seperti yang seperti dulu pendeta saya, saudaraku, goncang-goncang badan saya supaya penuh Roh Kudus, penuh Roh. Ya. Sebenarnya tidak seperti itu, saudara. Karena Roh itu sudah ada dalam hidup kita. Tinggal kita mau meluaskan saja, kita mau mengatakan saja. Ya. Apa yang saya katakan saya tidak tahu. Saudaraku, kita mengalir ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita konsentrasi kepada Tuhan, kita memang benar-benar rasakan hadirat Tuhan, saudaraku. Di situ Tuhan akan penuhkan kita dengan Roh Kudus. Saudara akan katakan sulit kalau saudara tidak mau bertindak. Tetapi saudara akan gampang dan mudah sekali ketika saudara membuka hati untuk Tuhan bekerja. Haleluya. Dan saudaraku, waktu saya mulai bertobat, habis ibadah, rasanya saya tidak mau pulang, saudaraku, tinggalkan gereja. Saya ngobrol dulu dengan pengerja-pengerja gereja. Saya ngobrol dulu dengan Bapak Gembalanya sama Ibu Gembalanya. Banyak pertanyaan yang saya lontarkan, saudaraku. Karena saudaraku, saking semangatnya, apa sih sebenarnya yang terjadi dalam hidup saya? Saya sendiri saudaraku heran, kenapa saya punya sukacita yang meluap seperti ini. Semangat saya untuk tinggal di gereja itu seperti ini. Saya sendiri saudaraku terheran-heran dengan diri saya sendiri. Makanya banyak saudaraku pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan. Ada seorang hamba Tuhan pengerja gereja pada saat itu dengan sabar saudaraku membimbing saya, membimbing kerohanian saya. Saudaraku, akhirnya pada satu titik saya punya niat, saudaraku, dan saya punya panggilan untuk saya tinggalkan semua kegiatan saya dan harus pergi melayani Tuhan, itu sekolah Alkitab. Dan ternyata apa, saudaraku, kerinduan saya ternyata sama dengan kerinduan ibu saya yang ketika itu, saudaraku, dia berdoa ingin memberikan anaknya untuk Tuhan, ya. Dan anaknya itulah adalah saya, anak tertuanya. Yang sebenarnya, saudaraku, saya harus jadi tulang punggung keluarga. Tapi ibu saya, kedua orang tua saya, saudaraku, rela untuk diberikan. Awalnya bapak saya tidak rela, saudaraku, sampai saya sudah ada di tempat sekolah Alkitab, dia datang untuk jemput saya. Tapi tidak, Bapak, saya harus sekolah Alkitab. Saya memenuhi panggilan Tuhan. Akhirnya apa, saudaraku, setelah saya sekolah Alkitab, orang tua saya dengan rela, dengan ikhlas dan berdoa kepada Tuhan, sudah luar biasa apa yang terjadi. Keluarga saya dipulihkan, orang tua saya dipulihkan, perekonomian orang tua saya dipulihkan. Ya, dulunya susah sekali untuk hidup, saudaraku, tetapi tidak tahu dari mana berkat Tuhan itu mengalir, saudaraku. Dan sampai saat ini kami semuanya dipelihara oleh Tuhan. Karena apa? Kita mau mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, yang kedua, Kisah Rasul pasal 2 ayat 44. Saya akan bacakan bagian A saja. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ya. Orang-orang yang tadi sudah penuh roh, yang percaya dengar khotbahnya Kristus, tetap bersatu. Yang ketiga, ada pengorbanan dan saling memperhatikan. Kita baca dalam ayat 44 bagian B, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wow, haleluya ya. Mereka tidak hidup egois. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta milik mereka. Ternyata orang-orang pada saat itu banyak orang-orang yang kaya, banyak orang-orang yang punya harta, sampai-sampai dia menjual kepunyaannya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi mereka saling memperhatikan. Oh, itu ada orang sana yang kekurangan beras misalnya, lalu yang lain memberikan. Jadi saudaraku, ada satu pengorbanan tanpa disuruh, kurang beras, itu kurang makan, itu kurang minum, kasih dong air minum, kasih dong air, tanpa ada kata-kata seperti itu. Mereka dengan tulus hati, dengan rela berkorban untuk sesamanya.
Saudaraku, dan sampai sekarang ini saudaraku, kalau kita berkorban untuk Tuhan, itu kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kita tidak pernah jatuh miskin karena kita berkorban. Saudara, hidup pelayanan saya dulu bukan seperti ini. Saya belum punya rumah, belum punya motor, belum punya mobil. Motor pun motor buntut itu orang punya yang dipinjamkan, saudaraku. Rumah masih ngontrak. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Di dalam rumah saya itu ada mahasiswa beberapa orang yang tinggal sama saya. Ada anak-anak SMA yang tinggal sama saya. Ada anak TK dan SD pun yang tinggal sama saya, saudaraku. Kalau dipikir saya uang dari mana? Jemaat masih sedikit, rumah masih kontrak. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi di dalam rumah itu tidak pernah mereka kekurangan. Ya, apa yang ada masak. Setiap pagi kebetulan waktu itu adik saya ada tinggal juga sama saya. Saya pagi-pagi sekali dengan motor yang tua tadi, saudaraku, boncengan sama suami ke pasar. Ya, memberi sesuatu, belanja, bawa pulang. Lalu saya serahkan buat adik saya. Nih, masak, semua harus makan, semua harus makan, jangan ada yang tidak makan. Kemudian saudaraku, saya mandi, ya, saya mulai saudaraku berdoa kepada Tuhan dan saya mulai keluar. Saya berdoa, Tuhan, di mana Tuhan suruh saya untuk berbicara tentang firman Tuhan, di mana saudaraku Tuhan utus saya untuk saya besuk dari rumah ke rumah, karena memang cuma sedikit, saudaraku. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Saudara bisa lihat sekarang, Tuhan tidak pernah biarkan, ya, saya berkekurangan. Dan orang-orang yang tinggal di rumah saya tadi, saudaraku, bisa melihat dan sampai sekarang mereka berhasil. Haleluya, sekarang saya bisa menuai, saudara. Saya ke Surabaya, saya ketemu anak rohani saya di sana. Dan bilang, Om, Tante mau ke butuh apa? Ya. Tante mau butuh apa? Dia bawa saya kemana-mana. Mau ke Manado, ada uang tiket pulang. Mau ke Manado, Ambon, saudaraku, ada ketemu di sana. Di mana saya saja sudah ketemu. Di Makassar, wow, banyak sekali, saudaraku. Haleluya. Jadi saudaraku, tidak pernah berkekurangan orang yang memperhatikan Tuhan Yesus. Dia selalu berkelimpahan. Ada yang berkata begini sama saya, Tante dari gereja dapat berapa? Tidak usah ngomong, ya. Tidak usah ngomong, kalau nanti Tante cukup Ji itu, ya, cukup Ji. Kenapa tidak cukup? Ada Tuhan kita yang mencukupkan. Kalau memang toh saya tidak cukup, kalau sampai Tuhan luaskan saya tidak cukup, banyak anak-anakku di Makassar ini tinggal saya mau pergi kemana saja, saya mau, pasti mereka kasih saya makan. Haleluya, amin saudara. Dan saudara, kalau saya ke rumah saudara pasti saudara akan terima saya, kan? Haleluya. Saudara, jadi saya tidak takut. Ya. Hidup bersama Tuhan kita tidak usah takut. Sudah ditinggal sama suami, tidak usah takut, karena Tuhan tidak meninggalkan. Amin. Haleluya. Saudaraku, setiap hari saya terima telepon yang begitu sangat menguatkan hidup saya. Puji Tuhan, lanjut. Nah, kalau murid-murid Tuhan sudah mengalami perubahan yang sedemikian, diri kita pun, saudaraku, kita mengalami satu perubahan. Dan perubahan yang terjadi setelah kita mengalami pencurahan Roh Kudus, ya, satu, Roma pasal 8 ayat 15, tolong baca ya, kita baca saja sama-sama. Roma pasal 8 ayat 15, oke, semua dapat? Ada ya? 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi setelah kita menerima Roh Kudus, apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama tadi, saudaraku, kita tidak hidup di bawah ketakutan. Ada yang masih takut, saudara, hari ini? Takut kegelapan? Takut masa depan suram?
Takut pekerjaan saudara diambil alih orang lain? Takut jabatan saudara tidak naik? Hari ini Tuhan lepaskan saudara. Tidak lagi kita hidup di bawah ketakutan. Dan di dalam ayat ini kita berhak menyebut Aba, ya Bapa. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan ini ketakutanku, kuserahkan kepadamu Tuhan, angkat semua dan ganti dengan satu keberanian. Efesus pasal 3 ayat 12. Baca, Efesus pasal 3 ayat 12, 2-3. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Yakin? Yakin saudara? Hari ini saudara sudah terlepas dari kutuk ketakutan. Sudah terlepas dari rasa ketakutan. Yang ada hanya keberanian. Kita menjadi orang yang berani tampil. Kita menjadi orang yang berani bersaksi. Menjadi orang yang berani menginjil. Berkata tentang firman Tuhan. Menasehati. Kita menjadi orang yang berani. Ya. Tapi jangan berani melawan orang tua ya. Haleluya, berani dalam arti yang positif. Kisah pasal 1 ayat 8. Ini ayat yang tidak asing lagi. Baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Kita sudah terlepas dari ketakutan dan menerima keberanian, kemudian menerima apa? Kuasa. Katakan kuasa. Harus berani, saudara. Kita menerima kuasa. Kita menerima langsung otoritas Allah. Kita sakit, sembuh dalam nama Yesus. Mendoakan orang sakit, jangan takut lagi, kita harus berani. Dalam nama Yesus segala penyakit keluar, sembuh kamu dalam nama Yesus. Amin. Ada orang yang saudaraku, saking takutnya dia menghadapi sakit penyakit, takut. Akhirnya dia cari pendeta, berdoa cari pendeta, ibu pendeta tolong datang sini. Ngapain saya datang situ? Ada corona begini, takut keluar sangat riskan sekali. Jadi bagaimana? Buka telepon, kita telepon saudara. Kasih besar speakernya, kasih dengar itu anak, kita berdoa dalam nama Yesus sembuh. Akhirnya apa? Sembuh. Karena Roh Kudus itu menerobos, apalagi cuma lewat telepon saudara. Ya, haleluya. Kemudian Markus pasal 16 ayat 17 dan 18. Markus pasal 16. Ya, semua aktif. Kita baca karena ini sangat bagus sekali. Haleluya, memberkati kita. Oke, kita baca 2, 3 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Dengar. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi saudaraku, enak kan? Ikut Tuhan, penuh Roh Kudus, tidak ada ketakutan, punya satu keberanian, punya kuasa otoritas yang dari Allah, dan hidup kita apa? Disertai dengan tanda-tanda mujizat. Katakan amin. Mujizat Allah itu masih ada sampai sekarang ini. Mujizat Allah itu ada dalam kehidupan kita. Kita bisa berdoa kapan saja, berserah kepada Tuhan, minta mujizat kepada Tuhan. Tuhan berikan itu. Haleluya. Saya sangat bersuka cita, sangat bersyukur saudaraku, karena kita sebagai anak Tuhan, kita sudah punya Roh Kudus. Hari ini Tuhan ingatkan kita, bukan cuma sekedar kita hanya merayakan hari Pentakosta, sekedar merayakan ya, secara formalitas saja, tidak. Tetapi firman Tuhan ingatkan supaya kita
mengingat bahwa tidak ada lagi ketakutan dalam hidup kita. Keberanian Tuhan sudah berikan, kuasa Tuhan sudah berikan, dan itu ada di tangan kita. Kemudian hidup kita disertai dengan tanda-tanda mujizat Allah. Mujizat Allah menyertai kita ketika kita memberi diri kita untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena firman Tuhan memang saudaraku bilang, ketika Yesus naik ke surga, dia bilang begini, aku tidak tinggalkan kamu sebagai seorang yatim piatu. Firman Tuhannya kemarin ya, saat doa puasa kemarin ya, siapa yang ikut Zoom doa puasa atau saat teduhnya kemarin itu seperti itu ya. Tuhan tidak meninggalkan kita itu yatim piatu, tetapi Tuhan mengirimkan roh lain, roh penolong yang lain, penolong yang lain, bukan roh lain ya, penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, roh kebenaran yang akan membimbing kita, menolong kita, menasihati kita, memberikan kekuatan dalam hidup kita. Jadi hidup kita sangat berarti, saudaraku. Hidup kita sangat berarti di pemandangan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kesempatan yang ada ini, saudaraku, kita gunakan untuk kita memuliakan nama Tuhan, saudara. Seringkali saya juga berkata, Tuhan, kadang-kadang saya kurang maksimal di dalam Tuhan. Tuhan ampuni saya, biarlah saya menjadi orang-orang maksimal di hadapan Tuhan. Ya. Mungkin saudara bisa bilang, iya kan ibu pendeta harus berdoa seperti itu. Tidak, saudaraku. Apapun profesi saudara, apapun keadaan saudara, saudara harus maksimal di hadapan Tuhan. Kita harus dominan, saudara, di hadapan Tuhan. Supaya apa, saudaraku? Tuhan juga memaksimalkan kita menurut maunya. Menurut mau kita, menurut mau bos kita itu sia-sia. Tetapi kalau kita hidup menurut apa maunya Tuhan, Tuhan yang luar biasa itu akan membentuk hidup kita semakin baik dan semakin luar biasa. Saya undang semua pemusik dan pelayan altar untuk maju ke depan. Ya, kita akan berdoa, kita akan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, supaya Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, bukan kita cuma pakai secara formalitas saja, tetapi hidup akan menjadi, Roh Kudus itu akan selalu mengalir dalam hidup kita, membuat hidup kita menjadi lebih berarti lagi. Haleluya. Kurada mana ya sangkura katakan lama iski. Kita akan angkat satu pujian. Haleluya Yesus. Kurada mana sandara lama. Kemenangan
tidak ada satu orang pun yang keluar dari tempat ini tidak membawa berkat Tuhan. Karena Allah yang sudah memberkati hidup mereka, Allah yang sudah melepaskan mereka dari segala sakit penyakit, Allah melepaskan mereka dari segala kesulitan hidup, baik yang ada di tempat ini maupun jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sementara mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan berkati jemaat-Mu yang di rumah di dalam nama Yesus. Mereka juga berhak menerima Roh Kudus sebagai penolong satu-satunya. Mereka juga berhak merasakan bahwa Roh Kudus itu menjadi penolong, penasihat, penguat bagi mereka di dalam nama Yesus. Sehingga semua kami umat-Mu Tuhan bisa merasakan bahwa Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang akan mengangkat kami dari segala kelemahan. Kami menjadi orang-orang yang sangat berarti, orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan, yang Tuhan bisa pakai kami kapanpun Tuhan. Ini hidup kami Bapa, ini hidup kami Yesus. Pakai kami sesuai dengan rencana-Mu. Pakai kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami semakin berkurang Tuhan. Ampuni segala keegoisan kami. Ampuni segala kekurangan kami Bapa. Dan biarlah lewat hari Pentakosta yang kami rayakan hari ini, kami kembali dikuatkan. Kami kembali melihat bahwa fungsi Roh Kudus itu sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus buat firman-Mu yang sudah kami terima pagi hari. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kuramanatakan nama Yesus. Angkat satu pujian. Haleluya Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat urapan-Mu yang baru yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Biarlah lewat firman-Mu Tuhan, hidup kami semakin hari semakin diubahkan. Dan kehidupan kami Tuhan boleh menjadi dampak dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang takut akan Engkau Bapa, hati yang mau taat dan tunduk kepadamu Bapa sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau Bapa yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Sebentar Bapa kami akan memberikan persembahan. Sucikan kuduskan Tuhan persembahan yang akan kami berikan Bapa. Berkati setiap tangan-tangan anak-anak-Mu Tuhan yang akan memberi. Engkau kembalikan berkat bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan 30, 60,
bahkan sampai 100 kali lipat. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan pengumuman. Akhiri ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Sukacitaku penuh terus mengalir dalamku. Kaulah sumber kemenanganku, Yesus. Kau kemenanganku. Mari kita bersorak bagi Dia. Tuhan sumber sukacita kita. Amin. Mari kita pulang dengan sukacita, dengan kemenangan yang dari Tuhan. Haleluya. Kini ku bawa hatiku untuk memuji nama-Mu. Hanya Engkau yang layak terima pujian. Surga bumi sujud menyembah. Kini ku angkat tanganku, masyurkan kebesaran-Mu. Hanya Kau Tuhan ditinggikan selamanya. Dengan iman kita berseru. Mari sama-sama katakan, sukacitaku penuh terus mengalir dalamku. Kaulah sumber kemenanganku,
sebelah tanganmu, terima berkat Tuhan. Kurana mana takanaya sakara katakan alam. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat Allah. Diberkatilah engkau mulai saat ini. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah mata pencaharianmu, usahamu. Tuhan limpahkan berkat. Engkau akan menjadi orang-orang yang berhasil. Diberkatilah anak cucumu. Diberkatilah keluar dan masukmu. Dari sekarang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, karena kami akhiri jam ibadah kami di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu.